Bapa yang baik, kami sangat mengucap syukur. Kami tahu Yesus hadir di sini. Yesus datang untuk menjamah kami. Dia lawat kita karena Dia adalah sumber kedamaian, sumber kesembuhan. Kami percaya setiap orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan dan yang telah menyerahkan seluruh kehidupannya ke dalam Tuhan, hari ini engkau diberkati, hari ini engkau disembuhkan, hari ini engkau dipulihkan, hari ini engkau dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera surgawi. Kerajaanmu datanglah dan kehendakmu lah yang jadi, dan diberkatilah kamu yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bisa memuji nama Tuhan, amin. Yuk kita memberikan lambaikan tangan saudara ke saudara-saudara. Shalom semuanya, terus berkati. Baik, puji Tuhan. Biar sekalian berkata.
Tuhan, saudara, mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman. Ada satu pujian di antara kami yang sebelah. Jesus, I love you. Mari kita mau belajar bersama-sama. Saya percaya slide-nya sudah dipersiapkan, alfabetnya, dan biar kita boleh memuji bersama-sama. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Terima kasih Tuhan. Jesus, I love you. I love you. Forever I'll be yours. You are everything to me. All I find is you. Amin. Sama-sama. Jesus, I love you. I love you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. One more, amen. Jesus, I love you. I love you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. Katakan, my heart is full. My heart is full in love and desire that no end. What I'm living in your embrace, I'm lost. All I ever need is you. Indah sekali pujian ini, saudara. Yuk mari kita baca pelan-pelan saja katakan Jesus, Jesus, I love you. I love you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. Dari apa juga katakan Jesus, I love you. I love you. Forever I'll be yours. You are everything
to me, and all I ever need is you. My heart is full, my heart is full with love and desire, and no end comes from me. In your embrace I belong. All I ever need is you. My heart is full. Percaya Bapak bahwa setiap kami Engkau lawat, setiap kami Engkau berkati. Ketika kami ke tempat ini Tuhan Yesus merindukan berkat, maka kami kembali ke tempat kami masing-masing, kami peroleh berkat itu. Terima kasih Bapak yang baik, ucap syukur, kami siap mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati setiap umat-Mu di tempat ini, bahkan Engkau sendiri yang turut campur tangan dalam apa yang disabdakan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus. Biar Engkau yang berkata-kata, Engkau jauhkan hamba-Mu dari mencuri kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang sudah terima berkat dan akan terima berkat lebih lagi, katakan amin. Nama Tuhan buat kesempatan hari ini. Ini masih suasana yang sepi, yang adem ayem gitu, seperti itu ya. Kalau kita lihat masih dalam suasana COVID-19. Oleh karena itu, tema saya hari ini adalah balik COVID-19. Ada apa ini di balik COVID-19? Gitu kan ya. Nah, jika kita lihat bahwa COVID-19 ini adalah wabah pandemik ya, yang saat ini sudah menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia. Cepatnya penularan virus ini membuat masyarakat global tentunya banyak sekali merasa yang namanya ketakutan. Banyak orang akhirnya menyetok yang namanya bahan makanan. Saya lihat apalagi waktu awal-awal di bulan 3, bulan 4, banyak sekali orang menyetok bahan makanan karena ketakutan. Terus kemudian juga saya coba cari masker saja susah. Gitu kan? Seolah-olah masker itu sudah menjadi barang langka. Bahkan juga saya cari antiseptik juga susah sekali. Adapun itu mahal. Itu saya ingat sekali di bulan-bulan 3, bulan 4 itu. Itu juga lantaran dikarenakan yang namanya pandemi, yaitu COVID-19. Bukan hanya itu, produk-produk vitamin, terutama vitamin C, itu menjadi barang yang sangat-sangat mahal. Istri sempat belanja vitamin C yang harusnya harganya cuma 5.000, 6.000. Itu melambung tinggi, bukan 5 kali lipat, bahkan 10 kali lipat, bahkan lebih. Itu juga dikarenakan karena COVID-19. Orang-orang merasa takut, akhirnya berbondong-bondong membeli supaya tidak sakit, antibodinya supaya bertahan. Begitu juga dengan masker, antiseptik dibeli supaya apa? Menjaga yang namanya virus itu masuk di dalam tubuh manusia. Namun dari peristiwa ini banyak orang, termasuk tidak terkecuali hamba-hamba Tuhan, kembali diingatkan apa itu esensi daripada gereja. Apa esensi daripada gereja sesungguhnya? Gereja adalah setiap pribadi kita, saya dan saudara. Kita bisa lihat mulai pandemi COVID-19 ini menyebar ke seluruh dunia.
gedung gereja yang mewah, tinggi, megah, sekejap menjadi kosong. Sekejap menjadi hanya ruangan tanpa penghuni. Musik sudah tidak ada lagi daunnya, karena tidak ada yang memainkan. Sekolah, kantor-kantor pun diliburkan, bahkan tidak sedikit dari kita yang akhirnya kehilangan pekerjaan. Ekonomi seolah menjadi sulit. Saya share sedikit ya, tapi saya bersyukur atas semua ini. Covid ini terjadi, saya pengangguran, tidak ada pekerjaan sama sekali. Saya hanya terdiam di rumah. Tapi luar biasa, Tuhan itu pelihara. Tuhan pelihara. Kalau saya hitung-hitung sudah berapa bulan, dari mulai bulan Desember, dari Januari sampai hari ini saya tidak bekerja. Berarti sudah 6 bulan ya. 7 bulan. Ini bulan ke-7. Wah, luar biasa. Tapi saya nggak kelaparan, Bapak Ibu. Tuhan pelihara. Bahkan kalau kita lihat kembali kepada tadi, esensi pada gereja tadi. Hal ini menandakan bahwa yang perlu kita bangun bukanlah hal-hal fisik, hal-hal duniawi. Namun yang kita bangun harusnya adalah manusia batiniah kita. Semuanya bisa berbalik dengan cepat. Tetapi jika manusia batiniah kita dipenuhi, maka apapun tidak bisa menggoncangkan. Percuma kita punya namanya segala hal yang mewah. Jangankan rumah kita, gedung ibadah saja itu hening, sepi, ditutup sampai hari ini. Banyak gedung-gedung mewah yang jemaatnya ribuan. Mereka juga banyak yang kebingungan. Sudah terlanjur sewa 10 tahun, sudah terlanjur sewa mungkin 5 tahun. Yang jumlah kalau kita nominalkan bukan sedikit, mungkin juga bukan 1-2 miliar, mungkin ratusan miliar. Saat new normal diberlakukan, apa yang terjadi? Kalau nggak salah 2-3 hari yang lalu, yang terjadi justru semakin meningkatnya jumlah orang yang terpapar. Kita tahu bahwa penyakit ini, virus ini begitu mengerikan dan begitu kejam. Bahkan kita tidak tahu sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan berlalu. Kalau saya pikir mungkin tidak akan berlalu. Saya benar ini. Saya ngomong serius. Mungkin tidak akan pernah berlalu. Dan COVID-19 itu akan ada selamanya di muka bumi ini. Saya nggak nakut-nakutin, toh. Sejarah tidak bisa kita hapus dari ingatan manusia bahwa dulu ada yang namanya flu atau influenza, itu pun pandemi, itu pun virus. Dan di tahun 50-an pandemi ini juga merenggut banyak sekali nyawa. Sampai pada akhirnya ditemukan antivirusnya. Kalau kita flu sekarang gampang, beli obat segala merek ada, dari mulai ke toko kelontong, toko pinggiran, sampai supermarket ada, tinggal beli.
Dulu susah, orang mati karena itu. Tapi sekarang harganya 500 perak, 1000 perak juga ada. Begitupun dengan COVID-19, ini pun pandemi yang hari-hari ini merenggut nyawa ribuan manusia. Kita tidak tahu kapan antivirus ini ditemukan. Kita tinggal berdoa supaya segera yang namanya antivirus itu ditemukan. Seperti halnya pandemi influenza. Di zaman teknologi yang terus berkembang dan semakin canggih seperti saat ini, gereja tentunya juga harus berpikir keras, berpikir kreatif, dan tidak boleh ketinggalan zaman. Gereja harus mampu memanfaatkan teknologi yang ada, yaitu dengan cara memberitakan Injil melalui teknologi. Saya lihat ibu gembala itu juga gencar memberitakan Injil melalui teknologi, melalui WhatsApp, video channel. Nah, kita TV Bukit Sion sudah punya channel YouTube-nya kan, gitu, seperti itu. Nonton di situ. Kalau lupa apa yang kemarin dibicarakannya, tinggal putar lagi. Sehingga tidak hanya satu kali pesan itu didengar oleh telinga, melainkan bisa berulang-ulang. Teknologi itu kalau kita manfaatkan dengan baik, itu mendatangkan juga hal yang baik. Saya pikir bahwa Gereja Bukit Sion juga harus memanfaatkan itu dan terus. Baik ketika yang namanya gereja mulai sudah dibuka, tetapi biarlah firman Tuhan juga dapat memberkati banyak orang. Bukan hanya jemaat lokal, melainkan juga memberkati banyak jemaat lain. Sekarang ini kalau saya lihat bahwa banyak jemaat semakin pintar mereka. Dan mereka dapat informasi firman Tuhan semakin terbuka, semakin banyak. Mereka dengarkan channel A, channel B dan sebagainya. Dan mereka juga sudah mulai bisa mempertimbangkan mana makanan yang cocok buat mereka. Oleh karena itu, di masa pandemi ini tentunya kita harus tetap bersyukur. Hari-hari ini hal yang paling dibutuhkan oleh dunia adalah harapan. Jadi akankah kita yang mengaku anak-anak Tuhan ini jatuh dalam keputusasaan? Bukankah iman adalah mempercayai apa yang belum kita lihat? Apa yang seharusnya kita lakukan sebagai pengikut Kristus? Kita pikirkan, saat ini masih banyak orang ketakutan. Karena apa? Karena memang COVID ini sudah merenggut banyak nyawa. Di tengah situasi penuh kepanikan dan ketakutan ini, kita perlu senantiasa yang namanya berdoa, bergantung kepada firman Tuhan, dan menjaga tentunya kesehatan pribadi kita lepas pribadi. Namun ketika rasa takut terus mengecam hidup kita, bahkan mengancam hidup kita, kita harus kuatkan hati kita dan pikiran kita. Hari ini saya mau berikan 3 pesan melalui firman Tuhan. Yang pertama, jangan takut, namun tetap beriman. Kita buka di dalam Matius 8 ayat 26a. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Saya baca ada sekitar 365 di Alkitab, ya, ayat di Alkitab
yang memuat kata jangan takut. Ketakutan merupakan pintu menuju yang namanya dosa. Karena itu menunjukkan bahwa iman kita tidak lebih besar daripada masalah kita. Demikian pula dengan kekhawatiran. Ketika rasa cemas dan rasa takut membuat kita lebih bergantung pada diri sendiri atau hal-hal lain di luar Tuhan, kita akan jatuh dalam yang namanya dosa. Di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-34, jangan takut karena Allah memberikan janjinya. Yang tertulis di dalam Yohanes 8 ayat 32 dikatakan di situ, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini janji Tuhan. Sejak wabah virus COVID-19 atau yang terkenal awal-awal di Indonesia adalah dinamakan Corona, menyebar ke seluruh dunia, kita tidak dapat beraktivitas sebebas sebelumnya. Sebagian orang bahkan harus tinggal di lokasi karantina dan juga mengisolasi diri. Beberapa negara dengan penyebaran virus cukup luas sudah bahkan melakukan apa? Lockdown. Dan membatasi pergerakan penduduk mereka. Di Indonesia juga hampir sebagian besar sekolah telah menerapkan sistem belajar di rumah. Kantor-kantor pun memberlakukan sistem work from home, bekerja dari rumah. Sebagai praktek nyata daripada pemerintah, yaitu disebut adalah social distancing. Selain pembatasan aktivitas ini, banyak orang juga dikuasai perasaan tidak berdaya, takut, cemas, panik menyelimuti keseharian mereka. Dengan semakin banyaknya orang-orang yang terinfeksi, ketakutan kita pun semakin bertambah. Kita seperti kehilangan kemerdekaan itu. Baik kemerdekaan secara fisik maupun secara mental. Lalu apa maksud Tuhan bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kita? Merdeka dari apa? Tentunya kebenaran yang seperti ini harus kita juga ketahui. Firman Tuhan adalah kebenaran. Kebenaran bahwa Tuhan adalah Allah itu sendiri. Yang tentunya Allah mengontrol segalanya. Kebenaran bahwa Tuhan yang tidak jauh daripada kehidupan kita. Dan kebenaran bahwa Tuhan yang kita miliki jauh lebih besar dari apapun juga. Meskipun mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, hal yang terjadi di depan mata kita ini. Namun kebenaran bahwa Tuhan mengasihi dan melindungi anak-anaknya ini mutlak. Banyak hal yang mungkin bisa saya saksikan melalui mimbar ini, tapi saya rasa tidak cukup. Tapi ketika saya masih berdiri di tempat ini bukti pemeliharaan Tuhan sungguh nyata dan sempurna. Alkitab berisi kebenaran bahwa kita tidak perlu takut akan maut. Karena yang paling harus kita takuti adalah kematian kekal. Di mana kita berada? Di posisi mana kita berada? Kalau bicara tentang maut, tentang kematian jasmani,
mutlak pasti kita mati. Entah hari ini, entah besok, entah lusa, tahun depan, 10 tahun lagi, atau bahkan berapa tahun lagi. Tetapi ingat, kita pasti mati. Tetapi melalui virus ini, kita juga tidak boleh bodoh. Kita harus berhikmat. Kita lihat di dalam Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Pesan firman Tuhan ini tidak perlu ditafsirkan lagi, bahwa kita harusnya tidak takut kepada kematian jasmani, tidak takut kepada COVID yang dapat membunuh tubuh kita, tapi lebih takut kepada apa? Kepada Tuhan yang punya hidup. Oleh karena itu di awal saya sampaikan, bukan kita memperkuat yang namanya fisik, bangunan gereja, dan lain-lain, tetapi yang kita perkuat adalah manusia batiniah kita. Di Yohanes 14 ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi jangan takut, karena ketika sudah selesai hidup kita, kita percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah beri tempat. Itu janjinya. Ini janjinya. Di dalam Yohanes 14 ayat 3 ini adalah janji di mana seseorang yang percaya akan diberikan tempat yang istimewa. Jika kita memegang teguh semua janji Tuhan, kita akan hidup dengan yang namanya mental merdeka. Kenyataannya banyak orang yang terlihat merdeka, tetapi sebenarnya belum merdeka. Mereka menjadi budak dosa, hidup mereka diselimuti ketakutan, mereka menjadi budak uang, hidup hanya untuk mengejar yang namanya materi. Saya sering ingatkan hal ini. Bukan karena saya tidak punya uang, bukan karena saya bukan orang kaya raya, bukan. Saya juga tidak iri terhadap orang yang kaya raya. Tetapi saya ingatkan, hidup itu singkat. Kita timbun-timbun itu semua harta itu, toh kita mati juga. Yang ada banyak orang tidak rela mati karena hartanya banyak. Ini serius. Saya menjumpai orang yang sudah hampir 5 tahun hidup, seharusnya kalau itu alat dicabut mungkin meninggal di luar. Tetapi pasangannya tidak mengizinkan itu. Dengan alasan apa? Karena harta yang ditimbun terlalu banyak. Dan di masa-masa dia sebelum sakit, harta itu melimpah begitu luar biasa. Dan seorang ini, bapak ini, belum sempat menikmatinya. Oleh karena itu pasangannya meminta supaya paling tidak diberi kesempatan untuk menikmati harta. Artinya apa? Orang lebih terikat dengan yang namanya materi. Percayalah bahwa kemerdekaan dari Allah sudah memerdekakan kita. Hal ini bukan berarti kita harus kemudian bersikap semaunya, namun kita tetap berhikmat dan berjaga-jaga, itu yang harus kita lakukan. Kita harus tetap menjaga kebersihan dan melakukan social distancing. Dan bila perlu untuk saat ini, mungkin kita juga untuk mengantisipasi yang namanya virus COVID-19, hindari yang namanya kerumunan-kerumunan. Ini bentuk daripada hikmat, bukan karena kita beriman terus kita langsung hajar saja, bukan kayak gitu. Bukan seperti itu. Tuhan juga berikan hikmat kepada kita.
Mungkin suatu kali Ibu Gembala lalu sampaikan yang namanya hikmat versus apa? Nekat. Kan seperti itu tuh. Oh iya. Banyak orang saya lihat itu sudah mulai tidak pakai masker itu di mana-mana. Mereka merasa bebas ketika pemerintah sudah mulai terapkan new normal, akhirnya mereka menganggap normal semuanya. Padahal ada kata new. Normal yang baru, itu yang dulu tidak normal, itu jadi normal. Ya benar. Saya sering bercanda sama istri. Kalau saya beberapa, ini kan masih ada job yang namanya ngajar kan, via Zoom, via online. Nah seperti itu. Puji Tuhan masih ada yang namanya ngajar di universitas-universitas perguruan tinggi melalui Zoom, terus seminar-seminar seperti itu. Puji Tuhan. Saya bilang, dulu seperti ini nggak normal, tapi sekarang normal. Apa artinya? Saya itu kalau lagi ngajar, saya atasnya pakai apa? Pakai jas atau pakai batik, bawahnya kolor pendek. Karena yang di-shoot kan cuma atasnya, nggak ke bawah-bawah kan. Saya bilang sama istri, yang gini nih sekarang normal. Yang pakai rambut sudah tidak normal. Saya bilang gitu, ini new normal. Yang dulu orang pakai masker di mana-mana terus pakai apa itu namanya itu face shield itu mungkin nggak normal, dianggap orang aneh. Tapi hari ini itu yang normal justru. Nah, new normal itu seperti itu. Mungkin orang anggap bahwa dulu yang tidak normal jadi sekarang yang normal, malah kebalik. Bahkan saya lihat dulu mungkin ketawa saya, tapi sekarang saya mungkin mencoba untuk tidak tertawa. Facialnya itu ada yang benar-benar kayak di itu, apa itu? Di bulan beneran itu. Waduh, di mall-mall saya lihat, waduh, kayak saya itu lagi masuk di dunia lain seperti ini. Saking begitu ketakutannya manusia terhadap yang namanya virus ini. Yang itu benar-benar bulat itu. Beneran, saya tidak bohong. Itu saya masuk ke mall apa itu, Arta Gading. Saya masuk, ada keluarga yang dari mulai kecil sampai yang itu gede itu semua pakai yang bulat gitu, ada lubang-lubangnya itu kayak di astronot sana. Saya lihat, saya masih nginjak tanah. Saya pikir saya sudah di mana kan, gitu dunia lain mana kan. Itu mungkin kalau setahun yang lalu, jangan lama-lama, tahun 2019 saja dia pakai, atau Januari dia pakai, mungkin itu juga dianggap gak normal itu. Tapi karena dia pakainya hari-hari ini, ya justru itu yang normal. Kalau kita nggak pakai yang gini nih, masuk mall justru dianggap tidak normal, pasti diusir. Benar ya? Anda nggak normal, diusir. Saya lanjut saja ya, supaya kita pulang lebih cepat gitu. Supaya nggak tuh rame-rame nanti ada penjaga kita diusir. Nah, yang kedua adalah Tuhan mengontrol segalanya. Pesan kedua adalah Tuhan mengontrol segalanya. Pesan yang pertama tadi apa? Jangan takut. Yang kedua, Tuhan mengontrol segalanya. Apakah mewabahnya virus corona atau COVID-19 ini merupakan sebuah kebetulan? Jika tidak, apakah ini adalah rencana Tuhan? Kalau memang demikian, mengapa Tuhan merencanakan atau merancangkan yang jahat? Terutama bagi umat yang percaya, dan umumnya bagi semua manusia. Bukankah Alkitab mencatat bahwa Tuhan mengasihi kita, terutama orang percaya? Tetapi manusia tidak dapat melayani pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir, kata Pengkhotbah 3 ayat 11b. Ada banyak hal di dunia yang belum kita ketahui jawabannya, karena pengetahuan kita akan Tuhan sangat-sangat terbatas. Namun kita dapat belajar dari kisah Ayub. Dalam kitab Ayub diceritakan bagaimana hidup seorang yang sangat saleh sekalipun bisa berubah 180 derajat dalam waktu yang sangat singkat.
Ayub menjadi sangat berubah dan sehat. Dia menderita dan kehilangan segala-galanya. Dan apakah ini karena Tuhan itu jahat? Tuhan tidak peduli kepada Ayub? Tentu tidak. Kita lihat di dalam Ayub 1 ayat 8. Ada yang bisa bacakan? Ayub 1 ayat yang ke-8. Ayub 1 ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Amin. Justru di dalam Ayub 1 ayat 8 menuliskan betapa bangganya Tuhan terhadap Ayub. Tuhan mengizinkan Ayub dicobai iblis, tapi dialah yang mengontrol segalanya. Allah yang hebat itu. Tuhan memberi batasan kepada iblis, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap Ayub. Itu artinya apa? Allah yang mengontrol. Begitu juga dengan kehidupan kita, Allah yang mengontrolnya. Jadi gak perlu kita takut. Allah mengontrol kehidupan kita. Apa yang boleh iblis sentuh dari kita, apa yang tidak boleh iblis sentuh daripada kita. Sama yang seperti yang diperlakukan Allah kepada Ayub. Ada batasan-batasan. Apa yang boleh disentuh oleh iblis, apa yang tidak boleh disentuh oleh iblis. Allah yang mengontrolnya. Di dalam Ayub 1 ayat 11 sampai 12. Tetapi ulurkan tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ini tanda Allah mengontrol kehidupan Ayub. Bahwa apa yang bisa disentuh oleh iblis, apa yang tidak bisa disentuh oleh iblis. Itu juga berlaku kepada setiap pribadi kita orang percaya, bahwa Allah mengontrol kehidupan kita. Mungkin banyak dari kita ingin wabah pandemik ini segera berlalu. Kita ingin segala sesuatu kembali normal. Namun kita harus percaya, meskipun wabah ini tetap ada, Tuhan yang Maha Kuasa akan tetap mengontrol kehidupan kita. Dan tidak ada satupun hal yang terluput dari kuasa tangannya. Kalau ingat kita, bahwa burung-burung pipit pun tidak dia lupakan. Dan sehelai rambut di kepala kita pun yang tidak lepas daripada pengawasannya. Itu terdapat dalam Lukas 12 ayat 6 sampai 7. Supaya apa? Kita tetap dalam kontrol Allah. Nah, saya katakan tadi, pandemi ini, bahkan saya terlalu yakin pandemi ini tidak akan pernah berlalu. Pandemi ini akan ada selamanya di dunia ini karena dia berupa virus. Sama halnya seperti saya katakan di awal, waktu virus flu itu juga menyerang umat manusia, ribuan orang, jutaan orang juga mati karena virus flu. Sampai kemudian virus ini ditemukan antivirusnya. Begitu juga dengan yang namanya pandemi. Flu itu juga pandemi. Ini pun pandemi. Jadi jangan takut. Kita berdoa supaya segera yang namanya pandemi ini, yaitu COVID-19, ditemukan antivirusnya. Sehingga apa? Kita tidak perlu takut lagi. Memang berbicara tentang tubuh, kita selesaikan secara tubuh. Tetapi ingat, persoalan kita bukan hanya tubuh jasmani. Persoalan yang terberat kita, terpenting kita adalah masalah manusia batiniah kita. Hal yang ketiga, yang terakhir. Biasanya kalau dengar hal yang terakhir itu, semua mulai sudah melotot. Terakhir sudah mau pulang, kita tahu. Nah, yang terakhir adalah Tuhan akan memberi jalan keluar. Pesan yang pertama, jangan takut. Pesan yang kedua, Allah itu mengontrol hidup kita. Dan pesan ketiga adalah Allah
atau Tuhan memberi jalan keluar. Kita ingat di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan di situ adalah pencobaan-pencobaan kamu alami adalah pencobaan yang biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Bahkan di ayat terakhir dikatakan nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Bukan berarti saya tidak baca terus kemudian pasti ngawur itu kan. Salah-salah itu. Nanti dipikir saya ngawur, nggak sama kali. Nah, saya bacakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, kata firman Tuhan, yang tidak melampaui kekuatan kita, kata firman Tuhan. Dan di kalimat akhir dikatakan apa? Ia akan beri jalan keluar terhadap cobaan. Ayat di atas adalah janji Tuhan untuk kita. Dia tidak akan mencobai manusia di luar batas kekuatannya. Dan ketika ia mengalami pencobaan, ia memberi jalan keluar. Mungkin kita tidak dapat berbuat banyak di tengah pandemik virus ini, namun kita bisa melakukan sesuatu yang kita percayai memiliki kuasa yang sangat besar, yaitu berdoa. Tidak ada lain. Daripada kita menimbun rasa ketakutan itu, kekhawatiran itu dalam diri kita, kemudian kita semakin paranoid dalam pikiran kita. Ketemu orang takut, ketemu sanak saudara takut, mau kemana takut, semuanya dilingkupi rasa ketakutan. Lebih baik Bapak Ibu berdiam dan berdoa. Kita dapat berdoa untuk mereka yang terinfeksi agar mereka disembuhkan. Untuk para medis juga yang bekerja keras agar mereka juga diselamatkan. Bahkan untuk para pejabat pemerintah agar diberi kebijaksanaan dalam masa-masa yang sulit ini untuk menentukan segala arah di masa new normal ini. Doa bukanlah pilihan, tetapi doa adalah hal yang memang harus dikerjakan. Berbeda ini. Jodoh itu pilihan, nikah nggak nikah itu pilihan. Kita mau baik atau jahat itu juga pilihan manusia. Mau arah kemana pilihan manusia. Tapi saya katakan hari ini, kita lihat di dalam Mazmur 33 ayat 18-20 dikatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ketika seluruh dunia sedang menghadapi tantangan berat, termasuk bangsa kita, mari kita terus percaya bahwa kebenaran yang berasal dari Tuhan, kebenaran yang berasal dari Allah, itu telah memerdekakan kita daripada rasa takut, sehingga kita merdeka, tidak takut dan tidak khawatir lagi. Dan percayalah bahwa Tuhan mengontrol hidup kita. Dan yang terakhir adalah Dia pasti memberi jalan keluar bagi kita. Amin buat firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapak yang baik, kami ucap syukur buat hari ini. Kami terlalu percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau sendiri yang membebaskan kami daripada rasa takut. Engkau sendiri Tuhan Yesus yang mengontrol. Dan di masa-masa ini Tuhan Yesus, Engkau pasti memberikan jalan keluar bagi umat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau berkati setiap umat-Mu. Biarlah firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu tertanam dalam setiap pribadi lepas pribadi kami. Engkau berkati gereja-Mu ini. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan Yesus, yang Engkau telah utus, Engkau
tetapkan menjadi gembala di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah selesai hari ini, tapi kami percaya Roh Kudus terus bekerja. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang sudah diberkati, sama-sama katakan Baik, Tuhan, terima kasih Yesus berkati. Jadi mulai hari ini jangan takut ya saudara ya, karena sebentar lagi COVID datang. Baik, Tuhan. Sebenarnya ada banyak kesaksian tuh saudara. Saya kemarin pulang kampung ada banyak, begitu sepanjang perjalanan pulang pergi ada banyak kesaksian. Namun sayang disayang, lain waktu aja. Karena waktunya sudah mepet, kita dapat instruksi bahwa ibadah harus dipersempitkan gitu ya. Jadi saya percaya minggu depan pasti ada waktunya. Oke? Biar berlari aku Tuhan, penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, artikan supaya kita jangan takut. Tidak perlu takut akan apapun juga yang dapat membinasakan tubuh, tetapi takutlah akan Tuhan yang dapat membinasakan tubuh roh jiwa dan buang ke neraka. Itu yang harus kita takuti. Tetapi itu bukan berarti bahwa kita tidak berhikmat. Jangan takut, tetapi engkau harus tetap berjaga-jaga dan waspada. Itulah hikmat yang Tuhan berikan buat kita anak-anaknya. Terus menerus diingatkan bahwa Tuhan ada di dalam badai ini.
Tuhan ada bersama dengan kita, dan Dia pasti memberikan jalan keluar. Dia hadir untuk kita. Dia datang untuk lawat kita senantiasa. Dia datang untuk menjamah kita senantiasa. Dia katakan bahwa Dia turut bekerja dalam segala perkara. Apapun yang engkau alami, apapun yang engkau pikirkan, apapun yang engkau rasakan, apapun yang sedang engkau alami saat ini, Tuhan turut bekerja. Dia pasti memberikan jalan keluar. Engkau tidak perlu khawatir, engkau tidak perlu cemas. Terus berharap dan bersandar, dan pegang teguh janji Tuhan. Dia akan bela perkara. Dia adalah Allah yang peduli. Dia adalah Allah yang menolong kita. Dan Dia adalah Allah yang menyelesaikan semua persoalan. Semua yang tidak dapat kita selesaikan, Tuhan yang menyelesaikan. Terima kasih Tuhan. Engkau pasti, kami yakin, semua anak-anakmu yang hadir, bahkan semua mereka nanti yang akan mendengarkan pesan Tuhan di seluruh bumi ini yang mendengarkan, saya yakin mereka dikuatkan. Mereka dikuatkan di dalam Tuhan, karena mereka tahu bahwa Tuhan peduli, menolong, dan menyelesaikan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa agar kerajaan Tuhan datang dan kehendak Tuhan yang jadi atas seluruh Indonesia, atas seluruh bangsa Indonesia, bahkan atas seluruh bangsa di muka bumi, atas gereja-gereja Tuhan, atas semua jemaat Tuhan, atas seluruh keluarga besar jemaat Bukit Sion dan keluarga mereka, pribadi lepas pribadi. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah pulihkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Tuhan membuka batasan-batasan yang luar biasa untuk setiap anak-anaknya saat ini. Tuhan sudah memberikan jalan keluar bagi mereka yang membutuhkan jalan keluar. Mereka yang membutuhkan mujizat, hari ini sekarang Tuhan buat mujizat dalam nama Yesus. Yang lemah sekarang, hari ini, dalam nama Yesus, Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih Bapa, Kau sudah melakukan. Hari ini, Tuhan memberkati kita semua di dalam kekuatan Tuhan untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu yang berulang tahun bulan ini. Berkati umur panjang, sukacita, damai sejahtera, keamanan, ketenteraman, kesejahteraan buat mereka, baik dalam segala hal dan seluruh aspek kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, Hamba juga berdoa untuk semua anak-anakmu yang telah mengembalikan perpuluhan, yang memberikan persembahan penginjilan, persembahan kolektif. Tuhan memberkati mereka, lumbung-lumbung mereka, tempat adonan mereka, bisnis, keuangan mereka, studi mereka, semua Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk anak-anak kami, anak-anak kecil Tuhan yang tidak bisa hadir, mereka yang ada di rumah dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak ini, berikan keamanan, perlindungan yang kuat, jauhkan dari segala kesakitan dan sakit penyakit dalam nama Yesus. Biarlah berkat Tuhan terus menyertai anak-anak kecil ini, dan juga semua jemaat yang hadir dan yang tidak hadir. Tuhan memberkati mereka, memberkati jasmani, rohani. Tuhan memberkati lumbung-lumbung mereka, tempat adonan bisnis mereka, semua Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih buat segala kebaikan. Saatnya kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Turunlah atas kita sekalian segala berkat, anugerah, rahmat, dan kasih yang sempurna dari Bapa kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, bimbingan, kekuatan, penghiburan